Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, Bapak Ibu guru hebat di Indonesia, ketemu lagi dengan saya, Pak Hasto Tias Suryono, guru dari kampung di lereng Gunung Rinjani, Lombok Timur. Kawan-kawan, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menjelaskan tentang komponen-komponen RPP pada Merdeka Belajar, ya. Komponen RPP pada Merdeka Belajar. Kawan-kawan, yang pertama kita lihat yang paling penting dari komponen RPP Merdeka Belajar itu adalah pertama merumuskan tujuan pembelajaran. Karena dari rumusan inilah kita akan menjadi jelas kegiatan pembelajaran dan evaluasi yang kita buat. Tujuan pembelajaran kita bisa lihat pada RPP Merdeka Belajar itu bisa secara umum bisa dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan pembelajaran berdasarkan behaviorism, ya, behaviorism. Dalam behaviorism ini komponen tujuan pembelajaran terdiri dari A, B, C, D atau A, B, C, D. A-nya adalah harus ada audience, B-nya behavior atau perilaku, kemudian C-nya condition, dan D-nya degree. Namun demikian, dalam prakteknya tidak semua tujuan pembelajaran di dalam behavior degree itu harus dicantumkan, ya, tergantung konteks materi dan kemampuan yang dibicarakan. Nah, apa aja penjelasan dari masing-masing A, B, C, D itu? Komponen RPP harus ada, ya, harus ada termaktub di dalamnya A, B, C, D, harus ada audiens. Artinya di dalam menuliskan atau merumuskan RPP tujuan pembelajaran, maka harus ada audiens. Audiens dalam hal ini adalah siswa atau peserta didik kita. Jadi siapa yang mengikuti proses pembelajaran. Jadi misalkan di RPP harus peserta didik atau siswa dapat melakukan apa gitu, ya. Jadi ada audiensnya, itu tertulis di sana. Kemudian ada behavior. Behavior adalah maksudnya di sini perilaku siswa yang dapat diamati, ya, selama mengikuti proses pembelajaran. Behavior, perilaku atau tingkah laku, kelakuan, ya. Rumusan perilaku ini harus berupa kata kerja aktif. Nanti kita lihat contoh-contohnya, ya. Dan C adalah condition. Itu adalah kondisi apa atau kasarnya kegiatan apa, ya, sehingga persyaratan yang harus dipenuhi itu perilakunya diharapkan tercapai, ya. Jadi kita membuat situasi proses pembelajaran bagaimana supaya behaviornya tercapai, ya. Nah, kemudian untuk degree itu adalah tingkat keberhasilan pencapaian perilaku, ya. Dapat berbentuk kecepatan, ya, dengan atau ketepatan dengan tepat, ya, atau kuantitas atau sedikit-sedikitnya 3 buah yang dia harus tahu misalnya, gitu, ya, atau kualitas, ya. Tapi degree itu bukanlah nilai karakter, ya. Itu tentang tujuan pembelajaran berdasarkan behavior. Kemudian yang kedua adalah tujuan, bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan behaviorism itu. Contohnya bagaimana, ya. Misalkan kita analisis seperti RPP, tujuan pembelajaran seperti ini, ya. Melalui kegiatan mengamati video daur air,
siswa dapat menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan secara tertulis. Nah, di sini ditinjau dari tujuan pembelajaran berdasarkan behaviorisme, audiensnya adalah siswa. Siswa dapat, ada ya, termaktub di sana. Kemudian behaviorsnya atau perilakunya menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan. Jadi kata kerja aktifnya menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan. Conditionnya adalah melalui kegiatan mengamati video daur air. Jadi kita di sini membuat kondisi mengamati video daur air sehingga siswa bisa menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan. Seperti itu ya. Kemudian degree-nya adalah di sini adalah secara tertulis ya, secara tertulis. Jadi kalau begitu nanti evaluasinya ya tertulis dong. Begitu. Kemudian misalnya contoh kedua, setelah melakukan gerakan pada permainan sederhana, siswa dapat berjalan lurus ke satu arah dengan tepat. Nah, audiennya siswa. Behaviornya berjalan lurus ke satu arah. Kondisiannya setelah melakukan gerakan pada permainan. Jadi kita membuat permainan. Degree-nya apa? Dengan tepat. Seperti itu. Contoh 3 misalkan, melalui lagu, siswa dapat memperkenalkan diri dengan menyebut nama panggilan. Audiensnya siswa, behaviornya memperkenalkan diri. Kata kerja aktifnya memperkenalkan. Conditionnya melalui lagu. Degree-nya tidak ada dalam kasus ini. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah tujuan pembelajaran berdasarkan non-behavioris. Tujuan pembelajaran berdasarkan non-behavioris. Ya. Dalam non-behaviorisme, komponen tujuan pembelajaran terdiri A, B, C. Nah, A-nya audience, B-nya behavior, dan C-nya konten. Konten atau isi, gitu ya. Ini kalau kita pakai yang versi ini. Nah, apa dimaksud masing-masing? Audiens ini adalah siswa atau peserta didik. Ya, ini siapa yang mengikuti proses pembelajaran, sama dengan behavior. Behavior adalah perilaku siswa yang dapat diamati selama mengikuti proses pembelajaran. Jadi ini adalah rumusan perilaku berupa kata kerja aktif. Ya. Kemudian kontennya adalah materi, ya, terdiri dari pengetahuan sikap dan keterampilan abstrak. Nah, kita lihat contoh-contohnya ya. Misalkan contohnya, contoh 1, siswa dapat menjelaskan proses terjadinya hujan melalui pengamatan video daur air. Ya. Audiennya siswa, behaviornya menjelaskan, kontennya tahapan proses terjadinya hujan. Gitu ya. A, B, Z. Audience, behavior, konten. Contoh 2, siswa dapat berjalan lurus ke satu arah pada permainan sederhana. Audiens siswa, behavior, berjalan lurus ke satu arah, konten, permainan sederhana. Jadi tidak ada degree di sini. Kemudian siswa dapat memperkenalkan diri dengan menyebut nama panggilan. Audiens siswa, behavior, memperkenalkan diri,
konten nama panggilan, gitu ya. Jadi di sini yang berbeda ada 4 konten dan 3 konten, ya, 3 elemennya. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan langkah-langkah pembelajaran? Langkah-langkah pembelajaran biasanya kadang kita kan lebih mengenal, lebih familiar dengan kata-kata sintaks pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran atau sintaks pembelajaran adalah urutan aktivitas pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Urutan aktivitas pembelajaran terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Intinya harus ada itu. Ya. Nah, untuk pendahuluan apa saja yang harus disampaikan aktivitas dari seorang guru pada waktu pendahuluan? Yaitu pada bagian pendahuluan diharapkan aktivitas guru adalah seperti menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik, ya, untuk mengikuti proses pembelajaran. Ya, ini dapat dilakukan dengan cara misalnya memberi motivasi, ya, tentang tema yang akan kita bicarakan dengan kehidupan sehari-hari, biasanya kita kaitkan. Kemudian memancing memori pengetahuan sebelumnya dengan tema hari ini, ya. Kemudian yang paling penting di pendahuluan itu kita harus menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Tujuan pembelajaran hari ini apa, atau KD hari ini apa, ya. Dan penjelasan ruang lingkup materi yang akan kita bahas itu adalah kegiatan pendahuluan. Nah, untuk kegiatan inti itu adalah berisi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, ya, untuk mencapai kompetensi dasar yang dimaksud, ya, dengan menggunakan metode dan media pembelajaran serta sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan pastinya dengan tujuan pembelajaran yang dicapai, ya. Aktivitas pembelajaran dianjurkan dilakukan secara tematik dan integratif menyeluruh, gitu ya. Sumber belajar saat ini banyak banget. Nah, untuk hal ini saya menyarankan salah satunya yang sangat recommended itu adalah sumber belajar dari portal Rumah Belajar, ya, pastinya sudah terverifikasi sesuai dengan urutan materi di dalam kurikulum. Nah, untuk penutup, isinya apa saja? Penutup itu berisi aktivitas bersama antara guru dan siswa dalam melakukan refleksi untuk mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas dan hasil-hasil yang diperoleh dari proses pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian juga berisi umpan balik, ya, umpan balik terhadap proses hasil pembelajaran. Ya, umpan balik refleksi itu penting banget. Kemudian melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, misalkan, ya, tindak lanjut dari materi itu untuk memperkuat konsep. Mungkin ada tugas yang harus disampaikan dan pastinya menyampaikan rencana pertemuan berikutnya, seperti itu untuk penutupnya. Nah, kemudian untuk penilaian pembelajaran, ya, penilaian pembelajaran assessment itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi kita harus melakukan pengumpulan informasi tentang capaian pembelajaran dari peserta didik barusan. Proses ini disebut penilaian pembelajaran. Aspek saja yang harus dinilai,
Ya, 3 ranah itu ya, yaitu ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, afektif, psikomotorik, kognitif. Jadi aspek yang dinilai harus 3 ranah ya. Apa yang dimaksud dengan penilaian sikap? Nah, penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif ya, deskriptif. Jadi informasi dalam bentuk uraian mengenai perilaku atau tindakan peserta didik ya. Sikap ini bisa dalam sikap spiritual maupun sikap sosial gitu ya. Pada penilaian sikap diasumsikan bahwa setiap peserta didik memiliki perilaku yang baik. Kita nggak mungkin kan mengamati satu-satu perilaku setiap, nggak mungkin ya, dalam 2 jam pelajaran sekali pertemuan itu ya. Kita 30 lebih siswa kita amati perilaku A, B, C, D. Untuk itu ada teknis bahwa kita mengasumsikan bahwa setiap peserta didik itu memiliki perilaku yang baik. Nah, perilaku menonjol, sangat baik atau perlu bimbingan yang dijumpai selama proses pembelajaran ditulis dalam jurnal ya, jurnal harian biasanya kita buat atau catatan mendidik ya. Jadi cukup mungkin 2-3 orang aja yang sangat menonjol, baik menonjol baiknya ya maupun karena perlu bimbingan. Nah, apabila tidak ada catatan perlu bimbingan di dalam jurnal, maka kita katakan bahwa perilaku peserta didik semuanya pada kegiatan itu adalah baik. Penilaian sikap itu dilakukan dengan teknik observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Apa yang dimaksud dengan penilaian pengetahuan? Nah, ini lebih mudah ya mengukurnya. Penilaian pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur atau mengumpulkan informasi mengenai penguasaan peserta didik. Pengetahuannya, aspek kognitifnya saja. Nah, bagaimana melakukan penilaian pengetahuan? Penilaian pengetahuan dilakukan biasanya dengan tes tertulis, tes tulisan, atau tes penugasan. Penugasan. Nah, bagaimana dengan psikomotorik, penilaian keterampilan? Penilaian keterampilan itu adalah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai kemampuan berpikir dan kinestik peserta didik, keterampilan peserta didik. Bagaimana menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Bagaimana dilakukannya? Penilaian keterampilan dilakukan dengan teknik penilaian kinerja, ya, praktek atau produk, penilaian proyek, dan atau portofolio. Ya, portofolio, kita kumpulkan portofolio dari peserta didik informasinya. Nah, sekali lagi, apakah RPP Merdeka harus dibuat 1 halaman? Tidak harus ya, bukan masalah halaman ya, masalah efektif dan efisien itu tekanannya ya. Dan memiliki 3 elemen itu: tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, evaluasi. Bolehkah RPP ditulis tangan? Boleh banget ya, boleh banget ya. Tetapi jika memang ada peralatan yang mungkin, ya kenapa tidak. Oke. Baik, itu aja bahasan kita tentang elemen-elemen RPP Merdeka pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka.